Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Baitul Adli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini kita masih berada di awal bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Sya'ban sebagaimana disebutkan di dalam hadis adalah bulan yang paling banyak Rasulullah puasa sunnah. Bulan Sya'ban adalah bulan yang paling banyak Rasulullah puasa sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, maka Rasulullah yasumu aktsara min Sya'ban siwa Ramadan. Nabi tidak pernah berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban selain dari Ramadan. Jadi Ramadan Rasulullah puasa sebulan penuh. Dan nomor 2 bulan yang banyak Rasulullah berpuasa adalah bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban adalah menjelang kita melaksanakan puasa wajib, puasa Ramadan. Semua ibadah wajib ada awalnya dengan yang sunnah. Semua salat wajib ada qabliyahnya. Subuh ada qabliyah subuh, zuhur ada qabliyah zuhur, asar ada qabliyah asar, maghrib ada qabliyah maghrib, isya ada qabliyah isya. Jumat pun kalau azannya 2 kali ada qabliyah Jumat juga. Enggak ada qabliyah Jumat kalau azannya cuma sekali, karena enggak sempat lagi kita salat sunnah karena imam sudah di atas mimbar. Tapi kalau azannya 2 kali, antara 2 adzan kata Rasulullah salat sunnah. Ma bainal adzanaini salatun, antara 2 adzan ada salat sunnah. Kalau azannya 2 kali, kalau azannya sekali enggak sempat. Begitu juga haji wajib. Sebelum kita haji wajib, kita umrah dulu, sunnah dulu. Selalu yang wajib itu diawali dengan yang sunnah. Begitu juga puasa wajib diawali dengan puasa sunnah. Sebelum kita puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kita banyakin dulu yang sunnahnya di bulan Sya'ban. Kenapa? Kalau kendaraan itu awalnya itu gigi 1 dulu, ya, baru gigi 2, masuk gigi 3, ya. Sya'ban ini gigi 1, gigi 2-nya di bulan Sya'ban. Nanti Ramadan masuk gigi 3, gigi 4, gigi 5. 10 pertama gigi 3, 10 kedua gigi 4, ya, 10 ketiga gigi 5, langsung tancap gas mengejar Lailatul Qadar. Ada beberapa hal sebelum kita masuk bulan Ramadan. Ramadan itu bulan yang terbaik, tidak ada bulan yang lebih baik dari Ramadan. Tidak ada bulan yang lebih baik dari Ramadan, karena satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya dalam Quran cuma Ramadan. Bulan yang lain dari Muharram, Safar, Rabiul Awal tidak pernah kita temukan namanya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Cuma Ramadan yang Allah sebut namanya. Yang lain tidak pernah disebut namanya. Apapun kalau Allah sebut namanya istimewa. Nabi itu jumlahnya ribuan. Nabi itu bukan hanya ratusan, ribuan jumlah Nabi. Tapi yang disebut Allah dalam Quran cuma 25 Nabi. Makanya kita kenalnya cuma 25 Nabi, karena itu yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Kitab, semua Nabi pasti punya kitab, karena semuanya dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kitab yang disebut dalam Quran cuma 4 nama yang disebut dalam Quran: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ya. Malaikat begitu juga. Malaikat lebih banyak daripada jumlah manusia. Tapi malaikat yang disebut Allah di dalam Al-Quran enggak banyak, enggak nyampe 10 sebenarnya. Cuma dilengkapin jadi 10. Diambil dari hadis, ditambahkan dari hadis sehingga menjadi 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Padahal dalam Quran enggak nyampe 10 sebenarnya. Jadi apapun yang Allah sebut maka istimewa. Dan Ramadan juga bulan yang paling istimewa, karena satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya di dalam Al-Quran. Rasulullah pernah suatu hari minta kepada Ubay bin Ka'ab untuk baca Quran. "Ya Ubay, iqra' alayya Quran, bacakan Quran kepadaku." Apa kata Ubay? "Ya Rasulullah, kaifa aqra' alaika al-Quran wa alaika unzila?" Bagaimana mungkin aku yang bacakan Quran, padahal Quran itu
diturunkan kepadamu. Apa kata Rasulullah? Innallaha amarani an asma'ahu minka. Allah yang perintahkan aku untuk mendengarkan bacaan engkau. Kata Ubay, sammani Allah, Allah sebut namaku. Qala sammaka Allah, Allah sebut namamu. Fabaka, langsung nangis dia. Kenapa? Namanya disebut sama Allah. Kita kalau nama kita disebut sama Pak Jaksa Agung, oh bangga kita. Apalagi kalau disebut sama Pak Presiden, oh tambah bangga lagi gitu kan. Apalagi namanya disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan bulan yang paling istimewa. Ada beberapa hal sebelum kita masuk Ramadan yang perlu kita ketahui. Banyak sekali orang bertanya, Ustaz, Ramadan tahun ini tanggal berapa? Ramadan hanya ditetapkan dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Itu ulama sepakat, nggak ada perbedaan. Mau cari kitab manapun tetap aja ru'yatul hilal, melihat bulan. Karena hadis Nabi berbunyi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah setelah kalian melihat bulan, dan beridul fitrilah setelah kalian melihat bulan. Jadi patokannya adalah melihat bulan. Ulama udah sepakat, nggak ada perbedaan. Kapan kita melihat bulan? Bulan itu kata Rasulullah antara 29 dan 30. Kalau nggak 29 maka 30. Bulan Februari itu tanggal 28 Februarinya itu baru tanggal 29 Sya'ban. Berarti nanti akan terjadi ru'yatul hilal. Menteri Agama akan memerintahkan kepada tim untuk melihat bulan di tanggal 28 Februari. Itu bertepatan dengan 29 dari Sya'ban. Jadi tanggal 28 nanti baru ketahuan apakah Ramadan besok tanggal 1 Maret atau Ramadan tanggal 2 Maret. Jadi masih ada kemungkinan 1 dan 2, Pak. Kemarin ada yang WA saya, Ustaz, minta ceramah tanggal berapa? Ya. Tanggal 1 Ramadan. Jangan pakai Ramadan, saya bilang. Kenapa? Karena kalau pakai Ramadan antara tanggal 1 dan 2 Maret. Saya harus pilih salah satu, ya, karena satu udah di booking yang lain, gitu kan. Jadi antara tanggal 1 atau tanggal 2 Maret. Jangan pakai Ramadan, karena Ramadan antara tanggal 1 atau tanggal 2. Ustadz, udah pasti di tanggalnya? Enggak. Itu cuman patokan. Kemungkinan tanggal 1 Maret itu 1 Ramadan. Kemungkinan, karena bisa jadi tanggal 2. Karena nanti tanggal 28 Februari pemerintah akan melakukan ru'yatul hilal. Apakah Ramadan besok atau lusa? Ustadz, katanya tanggal 1 Maret itu udah Ramadan. Beberapa kalender sudah menetapkan atau beberapa lembaga sudah menetapkan tanggal 1 Ramadan itu 1 Maret. Kalau nanti tidak terlihat bulan tanggal 28 Februari, berarti tanggal 1-nya meragukan. Berarti tanggal 1-nya meragukan itu Ramadan atau belum. Kalau jadwal Zohor kita tadi meragukan, tadi Zohor jam 12.10 menit kalau nggak salah, ya, 12.10 menit. Kalau 12.10 menit meragukan, kita tetap sholat Zohor atau nunda dulu, Pak? Tunda dulu kalau meragukan. Jangan langsung sholat. Loh, kenapa? Resiko nggak sah sholatnya. Resiko nggak sah. Jadi kalau meragukan, mundurkan dikit, ya, mundurkan. Jadi bukannya di tetap kita sholat, tapi kita mundurkan kalau gitu meragukan. Rasulullah dalam hadis mengatakan, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kalau bulan tidak terlihat, tunda puasa 1 hari. Tunda. Kenapa? Karena nggak boleh kita beribadah di waktu yang belum masuk waktunya. Sampai yakin. Al yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Jadi kita menunda 1 hari. Jadi kita tunggu nanti pengumuman tanggal 28 Februari. Pemerintah akan melakukan ru'yatul hilal kapan Ramadan. Kalau pemerintah mengumumkan bulan sudah terlihat, 1 Maret kita puasa. Kalau Ramadan bulannya belum terlihat, maka kita akan puasa di tanggal 2 Maret. Apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu yang kita ikuti. Karena Nabi mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Imam itu adalah pemimpin. Kita latihan umat Islam ini umat komando, ya. Kalau imamnya rukuk, kita rukuk. Imamnya sujud, kita sujud. Imamnya salam, kita salam. Imamnya takbir, kita takbir. Jangan inti takbir kalau imam belum takbir, ya. Jangan inti puasa kalau imam belum puasa. Jangan inti salam sebelum imam salam. Jangan inti lebaran sebelum imam lebaran. Apa kata Rasulullah? Tasumu yauma yasumun wa tuftiru yauma yuftirun. Engkau berpuasa saat mereka sudah berpuasa.
Engkau berlebaran saat mereka sudah berlebaran. Jangan ente lebaran duluan sebelum mereka lebaran. Jangan ente puasa duluan sebelum mereka berpuasa. Jadi kita, agama Islam agama persatuan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Orang mukmin adalah bersaudara, maka satukan antara saudara kalian. Jadi Islam adalah agama komando. Lihat komandonya, kecuali kalau komandonya tidak mengikuti aturan yang benar. Kalau pemerintahnya sudah mengikuti aturan yang benar, maka kita ikutin. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Yang kedua adalah sebelum kita masuk Ramadan, karena ini adalah bulan yang mulia, maka kita persiapkan diri kita. Ada 3 yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita bersihkan hati, karena hati kita kotor bisa menyebabkan Ramadan nanti nggak ada nilainya di mata hati kita. Hati kita nggak akan menyambut Ramadan dengan gembira. Kenapa? Karena kalau hati kotor, tidak ada semangat mau ibadah. Rasulullah dalam hadis mengatakan, idza adramal mu'min nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Kalau orang mukmin berbuat dosa, ada noda hitam di hatinya. Fa in taba wasta'tab, kalau dia bertaubat dan menyesal, dia bertaubat kepada Allah, suqila qalbu, hatinya dibersihkan, dirinso kembali. Wa in zada zadat, tapi kalau dia terus berbuat dosa, zadat, noda hitamnya terus bertambah. Wa dzalika ar-ran alladzi fi qawlihi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalla, kata Allah, gak akan mungkin dia gembira dengan datangnya Ramadan. Gak akan mungkin kakinya ringan untuk datang ke masjid salat tarawih. Gak akan mungkin dia senang beribadah puasa. Gak akan mungkin dia merasa ringan beribadah puasa. Gak akan mungkin dia tergerak membuka Quran. Barrana ala qulubihim maka yaksibun, karena hatinya sudah penuh dengan noda hitam akibat dosa yang dia lakukan. Jadi kita bersihkan hati kita, taubat kepada Allah, menyesal. Kalau ada dosa kepada manusia, ayo minta maaf. Kalau ada hak manusia yang kita ambil, kita kembalikan. Yang kedua adalah belajar. Karena ibadah gak akan sah kalau gak sesuai dengan aturan. Ibadah gak akan sah kalau gak sesuai dengan aturan. Jangan sampai 1 Ramadan sudah kita lewatkan, tapi ternyata gak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena gak sesuai aturan. Kalau bos nyuruh sesuatu lalu kita bikin apa yang diperintahkan tidak sesuai dengan yang dia inginkan, akan dibikin lagi, ulangin lagi kan. Kenapa? Karena gak sesuai dengan aturan. Yang ketiga adalah setelah kita sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan aturan. Yang ketiga adalah apapun yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambut Ramadan adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah apapun kalau tidak ikhlas karena Allah, maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itulah yang menjadikan kita mendapatkan pahala di sisi Allah, dan kita akan mendapatkan ganjaran di hari kiamat nanti. Kalau kita tidak ikhlas karena Allah, karena sekedar nggak enak dilihat orang kenapa nggak puasa, kalau sekedar apa mau diet pun nggak boleh. Kita puasa bukan karena diet, kita karena mengharapkan ridha Allah, hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala, baru kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.